Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Doliartini di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pendidikan demokrasi, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi. Nah, di materi Pancasila sebagai ideologi ini ada 3 bahasan aja ya yang aku jelasin sama kalian. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan Pancasila sebagai ideologi sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu maksud dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang ketiga atau yang terakhir ini tentang perbedaan filsafat dan ideologi. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja ya ke penjelasannya. Stay tune. Oke, kita lanjut aja ya ke penjelasan yang pertama, bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta ideologi sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, baik, saya akan menjelaskan ya, sedikit menjelaskan bahwa ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara negara. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang keadilan. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berakar atau bermula dari pandangan hidup dan budaya bangsa itu sendiri. Oke, lanjut yang keduanya yaitu sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Nah, hal ini dapat sebenarnya kita lihat dari Pancasila. Nah, karena Pancasila merupakan 5 dasar negara yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik bagi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi rumusan dan pedoman dalam bangsa dan negara agar tidak menjadi penyebab tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga kita harus memahami fungsinya dengan baik. Contohnya aja ya, misal contohnya undang-undang juga salah satu aturan bagi kita kan. Oke, kita lanjut yang kedua, pembahasan yang kedua ya, yaitu maksud dari ideologi terbuka dan tertutup. Nah, oke, saya akan menjelaskan sedikit ya, cuma sedikit, nggak banyak loh. Ideologi dapat dibagi menjadi ideologi terbuka dan tertutup. Nah, maksud dari ideologi terbuka yaitu suatu sistem pemikiran terbuka, dan ideologi tertutup yaitu suatu sistem pemikiran yang tertutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan cuma sedikit ya, sedikit doang. Ciri khas dari kedua ideologi tersebut. Nah, yang pertama ideologi tertutup. Ciri khas dari ideologi tertutup ini adalah bahwa isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan secara mutlak. Sedangkan ciri khas dari ideologi terbuka yaitu bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan.
yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Yang pembahasan yang nomor 3, oke, yaitu perbedaan antara filsafat dan ideologi. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan tersebut. Filsafat dan ideologi berbeda satu sama lain dalam hal konsep dan teorinya. Filsafat memiliki pendekatan pragmatis dalam teorinya, sedangkan ideologi adalah semua tentang kepercayaan milik kelompok orang tertentu. Perbedaan penting lainnya antara filsafat dan ideologi adalah bahwa filsafat objektif dalam pendekatannya, sedangkan ideologi dogmatis dalam pendekatan dan kepercayaannya. Nah, itulah ketiga pembahasan dari materi Pancasila sebagai ideologi. Sebenarnya sih kalian juga dapat mencari lebih banyak lagi tentang ketiga pembahasannya saya jelasin tadi ya. Bisa kalian cari di buku pendidikan demokrasi, kalian bisa searching di Google atau di mana ya, pokoknya, atau di jurnal-jurnal kayak gitu, di PDF bisa kok. Tapi itu tadi secara singkat ya saya jelasin kepada kalian semua. Semoga apa yang saya jelasin tadi dapat bermanfaat dan menambah sedikit wawasan lah buat kita semua. Walaupun nggak banyak-banyak kan. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan pada kalian semua di video kali ini ya. Kalau seandainya kurang apa, komen aja ya, nggak apa-apa, mau jelek mau buruk pokoknya komen aja ya. Oke, saya akhiri saja ya. Soalnya di sini di tempat saya lumayan berisik. Soalnya dekat masjid juga. Jadi kemungkinan suara anak-anak yang ngaji sore itu bisa jadi kedengaran masuk nanti. Jadi itu mengganggu pendengaran kalian semua juga kan. Oke. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.